Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan serta ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai bentuk macam kenikmatan. Di antara nikmatnya ialah hadirnya kita di majelis ilmu ini dalam rangka mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada diri beliau menjadi wasilah sampainya ajaran Islam kepada diri kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tadabbur biodata surat Nuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian tadabbur biodata surat Nuh. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji surat Al-Ma'arij yang membahas seputar kondisi huru-hara hari kiamat, yang memang diceritakan bahwasannya hari kiamat itu keadaannya sangat menakutkan lagi sangat mengerikan, karena langit yang posisinya berada di atas kepala kita akan hancur berkeping-keping menimpa diri kita. Kemudian gunung-gunung yang ada di sekeliling kita akan terangkat kemudian berterbangan ke sana kemari. Mengapa demikian? Karena memang hari kiamat itu hari yang dijanjikan lagi sangat menakutkan. Selain itu, pada surat Al-Ma'arij akan kita dapatkan tentang pengingkaran orang-orang kafir Mekah kepada kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Di antara pengingkaran orang kafir Mekah ialah mereka mengingkari kebenaran adanya adab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sampai menantang bahwasannya ingin supaya ditimpakan adab pada waktu mereka masih di dunia, sebelum mereka merasakan adab yang dijanjikan kelak di akhirat. Maka pada surat Nuh akan kita dapatkan balasan bagi mereka yang menantang adab Allah, balasan bagi mereka yang mengingkari lagi mendustakan kebenaran risalah Nabi, yaitu berupa adab yang sangat pedih. Sebagaimana Allah menimpakan adab kepada kaumnya Nabi Nuh dengan dikirimnya banjir bandang, sehingga dengan banjir bandang tersebut Allah pun menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh. Baik, mari kita masuk ke dalam biodata surat. Surat Nuh merupakan surat yang termasuk ke dalam golongan Makkiyah. Ia terdiri dari 28 ayat. Menurut tartib mushafi, ia berada pada urutan ke-71. Sedangkan menurut tartib nuzuli, dia diturunkan setelah Quran surat An-Nahl. Surat Nuh sendiri menurut Kementerian Agama, menurut Al-Quran Kementerian Agama, maka akan kita dapatkan bahwasannya dinamakannya surat ini dengan surat Nuh karena di dalamnya terdapat kisah dakwah dan doanya Nabi Nuh alaihissalam. Munasabah keterkaitan antara surat Al-Ma'arij dengan surat Nuh. Pada akhir surat Al-Ma'arij akan kita dapatkan dijelaskan bahwasannya Allah akan mengganti umat yang durhaka dengan umat yang lebih baik. Maka pada surat Nuh kita akan mendapatkan pembuktian Allah dengan diadabnya kaum Nabi Nuh yang durhaka. Selain itu, keterkaitan antara kedua surat ini ialah bahwasannya pada awal surat ini sama-sama mengancam orang-orang kafir dengan adab Allah yang sangat pedih. Kita masuk ke dalam baina yaday surah. Baina yaday surah. Biodata surat. Suratun Nuh Makkiyatun. Surat Nuh termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Sya'nuha sya'nun sa'iris suwaril Makkiyah.
Bentuknya, kondisinya sama seperti surat Makkiyah pada umumnya, allati tu'ni bi usulil aqidah, yang mana di dalamnya terkandung dasar-dasar keyakinan, wa tathbitun qa'idul iman, dan pengokohan daripada kaidah-kaidah keimanan. Wa qad tanawulatis suratu tafsilan qissatan Syekhul Anbiya, dan sungguh di dalam surat ini terdapat sebuah kisah yang diceritakan secara terperinci, yaitu kisah Syekhul Anbiya. Siapakah Syekhul Anbiya ini? Syekhul Anbiya ialah Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Min bada'i da'watihi, dari awal mula dakwahnya, hatta nihayatu hadatsatit tufan, sampai puncak ceritanya yaitu datangnya banjir bandang, yang mana allati aghraqallahu bihal mukadzibina min qaumih, yang mana dengan banjir bandang tersebut Allah menenggelamkan orang-orang yang mendustakan Nabi Nuh dari kaumnya. Walihada summiyat suratun Nuh. Oleh karena itu surat ini pun dinamakan dengan surat Nuh. Wa fi surati bayanun li sunnatillahi ta'ala fil umam. Pada surat Nuh ini terdapat penjelasan tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat-umat allati yang inharafat an da'watillah, yang berpaling menyimpang dari seruan Allah, wa bayanun li'aqibatil mursalin, dan penjelasan balasan bagi para rasul, wa aqibatul mujrimin, dan balasan bagi para pendosa, fi syattal asur wal azman, yang berbeda-beda dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Ibtada'atis suratul karimatu, surat yang mulia ini dimulai bi irsalillahi ta'ala li Nuh, dengan risalah yang Allah anugerahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, wa taklifuhu bi tablighid da'wati wa indharun qaumahu min adzabillah, dengan pembebanan kepadanya, maksudnya Nabi Nuh, dengan sebuah tugas berdakwah kepada kaumnya dan memberi peringatan daripada azab Allah. Jika kita perhatikan pada tema ini, maka akan kita dapatkan bahwasannya di dalam dakwah ada dua pola ataupun dua cara, dan ternyata dua pola ini menjadi dua pola dasar dari dalam dakwah. Yang pertama dengan menyerukan, mengajak kepada kebaikan. Yang kedua dengan mengancam. Karena memang jika kita perhatikan dalam berdakwah itu kita harus mengajak terlebih dahulu. Tidak tiba-tiba kita harus mengancam, tidak, tapi kita harus mengajak terlebih dahulu. Mengajak orang lain kepada kebaikan. Kemudian jika dia masih berada dalam kemaksiatan, masih berada dalam pertentangan, maka kita baru menggunakan cara yang kedua dengan mengancam. Dengan mengancam azab Allah yang sangat pedih, sehingga tumbuh dari dalam diri mereka rasa takut, yang mana dengan rasa takut tersebut akan membuatnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada awal mula surat ini dimulai dari ayat 1 sampai ayat 4. Kemudian tsumma dzakaratis suratu jihad Nuhin. Kemudian surat ini menyebutkan perjuangan dan kesungguhannya Nabi Nuh, wa sabrahu, dan kesabarannya, wa tadhiyatahu fi sabili tablighid dakwah, dalam menyampaikan, menjelaskan risalahnya di jalan dakwah. Faqad da'a qaumahu lailan wa naharan wa sirran wa jiharan. Faqad da'a, terdapat huruf taukid yang kemudian setelahnya terdapat fi'il madi yang artinya ini merupakan kesungguhan yang luar biasa. Maka dapat kita artikan bersama, benar-benar sungguh bahwasannya Nabi Nuh alaihissalam menyerukan kepada kaumnya baik malam ataupun siang hari, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Falam yazidhum dzalika illa im'anan. Tapi sayang seribu sayang, ternyata umatnya tidak tumbuh, tidak bertambah keimanan di dalam hatinya, illa im'anan fid dhalali wal isyan, kecuali pertentangan karena kesesatan dan kemaksiatan. Maka pada tema ini dimulai dari ayat 5 sampai ayat
ke-6. Kemudian tsumma tabi'atis suratu, surat ini secara berturut-turut tadzakkarahum bi in'amillahi wa ifdalihi, menyebutkan kepada mereka tentang nikmat dan keutamaan Allah ala lisani Nuh, yang Allah berikan kepada lisannya Nabi Nuh. Liyajaddu fi ta'atillah, supaya mereka semua senantiasa memperbaharui keimanan mereka fi ta'atillah, pada ketaatan kepada Allah. Wa yarau athara qudratihi wa rahmatihi, dan mengajak kepada mereka semua untuk merenung, juga berfikir tentang jejak-jejak ataupun tanda-tanda kekuasaan dan kekasih sayangan Allah Subhanahu wa taala fi hadzal kaun, di alam jagat raya ini. Jika kita perhatikan, maka pada tema ini akan kita dapatkan bahwasannya apa yang Allah anugerahkan kepada diri kita, apa yang Allah berikan kepada diri kita, terkhususnya mulai dari jasad kita, itu bisa menjadi wasilah dakwah, bisa menjadi wasilah hidayah bagi diri kita, juga bagi banyak orang. Tapi perhatikan, tidak hanya pada diri kita fi hadzal kaun, tapi juga apa yang ada di sekeliling kita. Kita melihat matahari, oh Masya Allah indahnya matahari ini, oh ternyata ini tanda kebesaran Allah, sehingga timbul dari dalam diri kita rasa tunduk dan rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan pada akhirnya kita semakin sujud dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada tema ini akan kita dapatkan dimulai dari ayat 5 sampai ayat ke-20. Kita lanjut, wa ma'akulli, dan dengan semuanya itu yang tadi mulai dari tema 1, tema kedua, tema ketiga, hada at-tadhkiri wan nashi wal irsyadi, ini merupakan peringatan, merupakan nasihat, juga merupakan petunjuk. Tapi apa respon orang-orang kafir? Faqad tamada qaumahu, tapi sayangnya ternyata orang-orang kafir justru tetap kekeh, tetap berpegang teguh kaumnya fil kufri, pada kekufuran, pada kekafiran, wal dhalal wal inad, dan kesesatan juga pertentangan. Wastakhiffu bi da'wati nabiyihim Nuh alaihi salam. Tidak hanya itu, tapi mereka juga mengolok-olok, menghina, lagi merendahkan dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Hatta ahlakahumullahu bit-tufan, bahkan Allah pun turun tangan sampai Allah menimpakan, menghancurkan mereka semua dengan adab berupa banjir bandang. Pada tema ini menunjukkan bahwasannya di dalam dakwah tidak semua respon itu baik. Tidak semua respon itu baik, karena ada pula target dakwah kita yang memberikan respon tidak hanya dengan penolakan, tapi tadi kekerasan, juga penghinaan atas dakwah seruan yang kita sampaikan kepada banyak orang. Maka pada tema ini akan kita dapatkan dari ayat ke-21 sampai ayat ke-24. Kemudian pada akhir tema, wa khatamatis suratul karimatu, dan surat yang mulia ini ditutup bidu'a Nuh alaihi salam, dengan doanya Nabi Nuh alaihi salam, ala qaumihi bil halaki wad dimari, kepada kaumnya supaya dianugerahkan kehancuran, kerusakan, lagi kebinasaan. Mengapa demikian? Ba'da an makatha fihim, setelah Nabi Nuh tinggal di tengah-tengah mereka tis'ami'ati wa khamsina sanatan, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun ataupun 50 tahun, tapi perhatikan 950 tahun, waktu yang cukup lama. Yad'uhum ilallah, apa yang dilakukan Nabi Nuh? Dia senantiasa mengajak, menyerukan dan berdakwah kepada mereka untuk kembali kepada Allah. Fama lanat qulubuhum, tapi sayang tidaklah lunak, tidaklah lembut hati mereka dalam menerima seruan dakwah tersebut. Wala intafa'at bitadhkir wal indar, dan tidaklah bermanfaat bagi mereka semua peringatan, seruan yang telah Nabi Nuh sampaikan kepada mereka. Pada pembahasan ini dimulai dari ayat ke-26 sampai ayat ke-28.
Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari kajian tadabbur biodata surat Nuh kali ini ialah terdapat dua kesimpulan. Yang pertama, bahwasannya merupakan keharusan bagi seorang dai untuk menghafal ataupun mengkaji surat Nuh ini, karena dari awal sampai akhir akan kita dapatkan berbagai macam pembekalan bagi seorang dai, mulai dari pola dakwah dasar, kemudian sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai, dan yang kemudian menjadikan apa yang ada pada diri kita dan apa yang ada di sekeliling kita menjadi wasilah dakwah dan wasilah hidayah. Kemudian kesimpulan yang kedua ialah bahwasannya seorang dai itu jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Senantiasa tingkatkan keteguhan dari dalam diri dan senantiasa tingkatkan stok sabarnya. Karena dakwah itu memang berat. Dikatakan di sini pun bukan 10 tahun, 950 tahun. Yang artinya memang dakwah itu sangatlah lama. Tapi ketahuilah bahwasannya Islam itu rahmatan lil alamin. Apa artinya? Bahwasannya orang lain itu berhak merasakan manisnya keimanan, berhak merasakan indahnya keislaman, sehingga mari kita berdakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang elok, sehingga mereka semua merasakan manisnya keimanan. Sampaikan dengan cara yang baik. Jangan sampai kita menyampaikan dengan cara yang kurang baik sehingga kita termasuk dalam golongan penghalang hidayah. Jangan, kita nggak mau kayak gitu. Tapi kita harus senantiasa menyampaikan Islam dengan cara yang baik sehingga kita bisa kelak bergandengan tangan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.